Iya, ya terima kasih kalau sehat. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin, ya amin. rabbal alamin. Begini Pak Ai, Hmm. kalau Bapak punya waktu kita ngobrol-ngobrol boleh sedikit sebentar gitu. Boleh Pak, boleh. Iya, iya, iya. Terima kasih kalau ada waktu untuk obrolannya. Mungkin kita mulai saja. Silakan Bapak mungkin kalau ada yang perlu Ya, saya diobrolkan. itu ada hal-hal yang perlu diobrolkan kepada Bapak ya. Mudah-mudahan Iya. Bapak bisa memberikan satu pencerahan terhadap permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang dan di kelas sama anak-anak. Iya, iya. Oh iya, iya. Jadi untuk obrolan kali ini tujuannya apa gitu ya? Yang tujuan Bapak untuk obrolan kali ini sebetulnya apa sih Pak? Ya, tujuannya saya ingin mencari solusi Pak Iya, tentang persoalan di kelas tentang pembelajaran yang inti soalnya itu adalah hari ini anak kurang kritis Pak dalam pembelajaran itu. Iya. Nah, mungkin ada metode yang bagus untuk menumbuhkan nilai kritis anak Pak. Jadi harapannya dari tujuan tersebut ya supaya anak-anak itu semuanya mempunyai nilai kritis dalam pembelajaran. Betul Pak, betul. Iya. Kalau begitu, apa sih yang sudah Bapak lakukan saat ini dan Bapak identifikasi kenapa anak-anak tersebut bisa dikatakan belum mempunyai nilai kritis dalam pembelajaran itu Pak? Keadaan yang sebenarnya bagaimana? Iya. Yang pertama, indikasi kekritisan anak itu dilihat dari kurangnya anak bertanya Pak. Kurang bertanya di kelas. Ketika saya menyuruh anak, silakan anak-anak bertanya tentang materi yang disampaikan oleh Bapak hari ini. Pasif tuh Pak, jarang anak menanyakan gitu. Jadi lebih banyak memilih diam begitu ya anak-anak. Diam, kadang-kadang, tapi seperti paham, tapi pas begitu dievaluasi lagi nggak paham. Tapi disuruh bertanya, dia nggak ada bertanya. Malah nggak bertanya. Oh iya. Indikasi yang saya lihat. Ya, dari indikasi tersebut mungkin hal-hal apa yang Bapak ingin perbaiki sehingga anak-anak itu dalam pembelajaran itu kurang kritis, mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan atau bagaimana itu Pak menurut Bapak? Yang pertama kayaknya dari metode pengajaran gitu ya, yang saya lebih mendominasi gitu ya, artinya teacher centered. Saya lebih banyak memakai pembelajaran atau metode ceramah gitu ya, satu arah gitu ya Pak. Ya, satu arah. Yang kedua juga saya tidak pernah memberikan modul ajar ke anak gitu Pak sebelumnya, itu mungkin. Nah, kemudian ya hanya satu arah aja Pak mungkin itu pembelajaran. Iya. Jadi Bapak ingin saya ingin meningkatkan lagi Pak metode baru mungkin yang bisa meningkatkan kreativitas atau nilai kritis anak. Bagus itu Pak, iya setelah dianalisis oleh Bapak sendiri ternyata Bapak menemukan juga solusinya sendiri. Nah, dengan demikian kira-kira rencananya apa sih yang akan Bapak lakukan gitu? Rencana saya akan Bapak lakukan. Yang pertama, saya di setiap pembelajaran mesti menyusun dulu pertanyaan pemantik mungkin Pak ya, untuk mendorong anak bisa kritis gitu. Yang kedua, mungkin sebelum pembelajaran dimulai, saya juga sudah membagikan modul yang akan dipelajari gitu Pak. Yang ketiga juga mungkin saya tidak fokus pada metode ceramah saja, tapi saya harus menggunakan berbagai metode diskusi, analisa terhadap video atau video. Itu mungkin yang saya kira bisa menumbuhkan kritis anak. Iya. Jadi dengan pertanyaan pemantik mudah-mudahan anak-anak bisa dijembatani ya untuk bertanya. Ya, untuk bertanya. Ya, terkait dengan rencana itu, adakah atau siapa yang bisa membantu Bapak dalam merencanakan sesuatu yang ingin Bapak laksanakan? Saya kira mungkin saya akan kolaborasi dengan Kapro saya ya Pak ya. Iya. Kemudian rekan-rekan di komunitas teknik pendidikan untuk membuat video dan
modul ajar gitu. Itu mungkin Pak. Bagus itu Bapak bisa mengembangkan kolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan atasan atau dengan siapa saja yang dianggap diperlukan oleh Bapak. Mungkin pertanyaannya satu terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Kapan ini rencana yang akan Bapak yang sudah direncanakan, kapan akan mulai direalisasikan atau dilaksanakan oleh Bapak? Minggu ini harus saya realisasikan sih Pak, dengan ngobrol dengan rekan-rekan itu ya Pak ya. Jadi saya yakin rekan-rekan juga memiliki kesamaan visi dengan saya untuk menyusun modul ajar bersama-sama. Dan minggu ini kalau akan saya lakukan. Betul. Bagus, lebih cepat berarti lebih bagus ya Pak I. Iya. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan lancar dan tidak ada sesuatu yang menghambat lagi. Ya. Mungkin obrolan singkat kita kali ini cukup begini Pak I, atau masih ada yang perlu diceritakan lagi? Cukup Pak, terima kasih ya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan Bapak ini, saya jadi hati saya cukup gembira dan pikiran saya juga cukup terbuka apa yang harus saya lakukan. Gitu, Pak. Terima kasih atas obrolan hari ini Pak. Mudah-mudahan kita semua bisa terus maju Pak. Sama-sama. Amin. Iya, terima kasih Pak I. Kalau begitu saya mohon pamit. Assalamualaikum Pak I. Lanjut Pak. Semangat. Terima kasih. Pak Bekti, katanya ada hal-hal yang perlu kita obrolkan hari ini. Iya betul Pak I. Kalau Pak I berkenan, saya minta waktunya sedikit. Saya mau ngobrol tentang seputar pembelajaran saya Pak. Itu ada yang perlu saya obrolkan kepada Bapak. Begitu. Boleh. Saya kebetulan ada waktu sekarang lagi nyantai. Apa tujuannya Pak dari percakapan kita hari ini? Tujuannya dalam pembelajaran saya itu dalam menyanyikan lagu daerah itu belum meningkat semuanya Pak, motivasinya, minatnya untuk menyanyikan lagu daerah itu boleh dikatakan baru 60% yang sudah motivasi, mempunyai semangat atau berkemauan tinggi dalam menyanyikan lagu daerah. Yang 40%-nya lagi masih kayaknya nggak senang gitu Pak, nggak ada motivasi untuk mempelajari lagu daerah begitu Pak. Gitu. Dari mana Bapak bisa mengukur 60%, 40%? Ukurannya seperti apa? Ukurannya yang 60% ketika pembelajaran, saya lihat yang 60% itu bersemangat itu dalam menyanyikannya. Tidak leha-leha, serius gitu. Ketika ditanya lagu yang ini, mereka bisa. Saya coba lagu daerah dari Aceh juga bisa. Gitu. Ketika coba lagu dari daerah Papua juga bisa. Nah yang 40%-nya lagi, ditanya satu lagu saja mereka kesulitan gitu, dan cara belajarnya pun ya acuh tak acuh begitu Pak, kayaknya nggak senang gitu. Itu hasil pengamatan menurut Bapak apa sih yang menyebabkan yang 60% itu semangat belajarnya? Ya, yang 60% semangat belajarnya mungkin metode yang saya gunakan cocok bagi yang 60% itu gitu Pak. Metode dan media yang saya apa yang Bapak gunakan media terhadap 60%? Apakah berbeda dengan yang 40%? Iya, media yang saya gunakan dalam pembelajaran yang 60% itu baru menggunakan 2 media, dan yaitu audio, visual, dan menggunakan alat musik langsung begitu Pak. Jadi rencana kedepannya Bapak seperti apa? Rencana kedepannya saya ingin menambahkan lagi mungkin selain audio visual, mungkin ditambah lagi dengan tayangan-tayangan, ditambah lagi dengan peralatan alat musik, itu berkolaborasi antara alat musik tradisional dengan alat musik modern begitu Pak. Rencananya siapa yang bisa membantu Bapak untuk merealisasikan itu? Yang bisa membantu saya kebetulan ada rekan yang bisa memainkan alat musik gendang, ada yang bisa memainkan alat musik tradisional karinding, dan ada juga teman yang bisa memainkan alat musik gitar gitu Pak. Saya akan padukan, saya akan mencoba berkolaborasi dengan rekan sejawat. Itu betul. Kapan kira-kira Bapak bisa melakukan itu? Insya Allah saya ingin secepatnya minggu depan atau besok atau lusa, ingin saya cepat realisasikan rencana saya ini. Oh ya, bagus. Nah, jadi sekarang apa perasaan Bapak setelah ngobrol?
perasaan saya, iya, perasaan saya menjadi lega gitu Pak. Setelah ngobrol dengan Bapak, ternyata permasalahan saya itu mendapat pencerahan dan mendapat solusi setelah diarahkan oleh Bapak gitu. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak meskipun obrolannya singkat, saya sangat mendapat pencerahan sekali gitu Pak. Terima kasih Bapak. Itu saja mungkin obrolan hari ini. Iya. Saya yang terima kasih Pak Ayi telah memberikan pencerahan kepada saya, terutama untuk murid-murid saya. Saya mohon pamit Pak Ayi ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Pak Ayi. Waalaikumsalam.